Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Hanggara dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang insya Allah akan menjawab soal dari UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor pertama, hak asasi manusia merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun, secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Nilai-nilai dalam Islam dan hak asasi manusia mempunyai beberapa persamaan, antara lain dalam hal nilai persamaan atau equality, kebebasan atau freedom, keadilan, justice, dan nilai-nilai yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan hak asasi manusia. Dengan demikian juga dengan beberapa implementasi titik perbedaan persepsi dan interpretasi, aspek budaya menjadi alasan beberapa kalangan umat Islam untuk menolak konsep hak asasi manusia yang berasal dari Barat. Perbedaan ini mencakup interpretasi berkaitan dengan kebebasan, persamaan, dan keadilan. Sebagai contoh, Islam dan hak asasi manusia sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip dasar. Selanjutnya akan membahas atau menjawab nomor 2. Hubungan lembaga yudikatif dan legislatif di Indonesia adalah sederajat, tetapi saling berpengaruh satu sama lain. Karena kesamaan itu akan ada otoritas dan pemahaman dari masing-masing institusi dan akan terjadi perselisihan dalam menjalankan perintah tersebut. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif adalah sekelompok wakil rakyat yang seharusnya menjadi suara rakyat. Namun sekarang situasinya tidak sama. Mereka hanya menyebut kepentingan rakyat saja. Sebagai badan eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan hukum diawasi oleh legislatif, dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Karena adanya tendensi kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu yudikatif. Selanjutnya akan menjawab nomor 3. Masyarakat Madani di Madinah itu menurut beberapa ahli telah menjadi tipe ideal yang patut dicontoh bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat lain. Dikatakan bahwa civil society itu merupakan bentuk yang paling mendekati masyarakat Madani dalam wacana keilmuan saat ini. Maka dari itu format masyarakat Madani akan menjadi civil society yang diwujudkan di negara kita. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual yang inherent di dalamnya, masyarakat Madani seperti yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW memiliki ciri etis yang sangat menonjol. Sekalipun tingkat kemakmuran, ilmu pengetahuan, teknologi pada zaman Nabi tidak semaju masyarakat modern sekarang ini. Tetapi dari sudut etika dan moral, masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi menggambarkan ciri-ciri masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak yang luhur. Ia merupakan masyarakat yang menekankan keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan juga keadilan dan toleransi. Ia bersifat membebaskan dan menekankan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Penekanan terhadap nilai-nilai itu tergambar secara sangat jelas dalam Al-Quran yang kemudian diperjelas dengan tindakan dan ucapan Nabi. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 4. Generasi muda kerap menjadi sasaran empuk bagi radikalisme yang terkadang berujung pada tindak terorisme. Sasaran dari strategi kontra radikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat. Upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.